Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Di sini kami akan menerangkan tentang analisis penyusunan buku ajar Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 untuk SMP MTS kelas 8. Perkenalkan, nama saya Nadia Dita Pratiwi, NPM 219010710079. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelayakan isi. Tujuan dari kelayakan isi ini yaitu untuk mengetahui lebih spesifik tingkat kelayakan buku teks yang akan dinilai, yaitu untuk mengetahui tingkat kelayakan buku tersebut. Dalam kelayakan isi terdapat 3 poin penting, yaitu kesesuaian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, keakuratan materi, dan yang terakhir, materi pendukung pembelajaran. Dalam kesesuaian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, terdapat 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama, kelengkapan materi, yaitu dalam buku ajar Bahasa Indonesia kelas 8 revisi 2017, tepatnya pada materi bab 1, kekurangan terletak pada penjelasan mengenai penyajian data dalam berita, sedangkan bab 2, kekurangannya terletak pada informasi teks dalam iklan. Poin kedua yaitu keluasan materi. Dalam keluasan materi bab 1, keluasan materi yang disajikan masih kurang lengkap, butuh penjelasan lebih lagi dari segi unsur struktur. Dalam bab 2, keluasan sudah sesuai dengan peserta didik, tidak terlalu berlebihan. Poin ketiga yaitu kedalaman materi. Kedalaman materi antar bab sudah sesuai, tidak terlalu berlebihan sehingga dapat dipahami siswa dengan mudah. Dalam poin kedua untuk bagian kelayakan isi, yaitu terdapat keakuratan materi, yang di dalamnya terdapat 4 poin penting, yaitu akurasi konsep dan materi. Dalam akurasi konsep dan materi, bab 1, konsep dan materinya disajikan berupa ringkasan atau penyimpulan berita. Dalam bab 2, penyimpulan pesan dan informasi dalam iklan masing-masing bisa dipahami oleh peserta didik. Poin kedua yaitu akurasi prosedur. Dalam bab 1, prosedur dilakukan untuk mencapai sesuatu sasaran tertentu. Sedangkan dalam bab 2, akurasi prosedur sudah jelas, kejelasan tersebut terlihat dalam bagian materi untuk pembekalan iklan. Poin ketiga yaitu akurasi prinsip. Akurasi prinsip dalam bab 1 dan bab 2 terumuskan secara akurat agar tidak menimbulkan kesalahan. Poin terakhir yaitu akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi. Dalam bab 1 dan bab 2 sudah termasuk contoh dan ilustrasi dalam ringkasan berita. Sedangkan bab 2 terdapat contoh penyimpulan pesan dan informasi dalam iklan. Bagian terakhir yaitu dari kelayakan isi, yaitu materi pendukung pembelajaran yang mana di dalam aspek tersebut terdapat 8 poin penting. Yang pertama yaitu poin keterkinian fitur, contoh, dan rujukan. Dalam bab 1 dan bab 2 sudah sesuai dengan peristiwa pada tahun itu. Untuk mengecek hal tersebut, yaitu mengacu dalam daftar rujuk minimal 5 tahun terakhir. Yang poin kedua yaitu penalaran. Bab 1 sudah terdapat soal struktur kaidah. Siswa harus bisa menunjukkan dan harus bisa memberi solusi soal tersebut. Sedangkan dalam bab 2 terdapat soal yang diharuskan siswa untuk memberi makna pada iklan. Poin ketiga yaitu pemecahan masalah. Konsep ini
Untuk mengidentifikasi kasus atau masalah dalam materi beserta solusi, analisis bab 1 dan bab 2 pada aspek permasalahan masalah sudah tepat. Poin keempat yaitu komunikasi. Bab 1 dan bab 2, peserta didik ditugaskan untuk mengidentifikasi suatu kejadian yang berkaitan dengan materi pembahasan. Pada poin kelima yaitu penerapan. Penerapan adalah hasil dari pembahasan peserta didik untuk mengaplikasi materi yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin keenam yaitu ketertarikan materi. Bab 1 dan bab 2 sudah tepat di dalam kriteria kemenarikan materi karena pada bab tersebut sudah terdapat contoh gambar dan warna yang menarik. Poin ketujuh yaitu mendorong untuk mencari informasi lebih jauh. Secara keseluruhan dalam materi yang tersaji sudah diperkaya dengan sudut pandang atau ilmu lain. Poin terakhir yaitu materi pengayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna, NPM 2190 10711105. Di sini saya akan membahas tentang kelayakan bahasa dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Butir pertama, kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Di sini bahasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep pola, contoh, ilustrasi, tugas, soal, dan latihan, baik yang abstrak maupun konkret, mudah dipahami oleh peserta didik. Hal ini ditandai oleh pilihan kata dan struktur kalimat yang sesuai dengan kemampuan siswa untuk memahaminya. Di dalam butir pertama dalam buku ini, bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan peserta didik, baik pola, ilustrasi, latihan, soal, namun ada beberapa latihan mungkin akan sulit dipahami oleh peserta didik tanpa didampingi oleh guru. Kemudian, butir kedua, kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep, pola, contoh, ilustrasi, tugas, soal, dan latihan, baik yang abstrak maupun konkret, tidak mengarah pada sara, kekerasan, pornografi, pelecehan, bias gender, dan sebagainya yang dapat mengganggu dan mempengaruhi pikiran dan perasaan peserta didik secara negatif. Dalam butir kedua ini, bahasa yang digunakan dalam buku ini cukup tidak sesuai dengan apa yang dilarang dalam hal-hal dalam penerbitan buku seperti sara, kekerasan, pornografi, pelecehan, bias gender, dan sebagainya. Itu tidak ada yang menyangkut paut dalam buku ini. Ya, tidak ada yang menyangkut hal-hal yang negatif. Kemudian bagian kedua, komunikatifan dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam butir ketiga ini, keterpahaman pesan, kegiatan berbahasa dan bersastra yang disajikan berisi wacana, uraian, contoh, dan latihan yang mudah dimengerti, komunikatif, dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir peserta didik. Misalnya, jumlah kata dalam satu kalimat, jumlah kalimat dalam satu paragraf, dan jumlah kata dan kalimat dalam wacana akan mempengaruhi tingkat kekomunikatifan pesan. Dan namun dalam buku ini ketepatan pesan yang disampaikan dalam bab 1 dan maupun bab 2 sudah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jumlah kata maupun kalimat yang ada dalam materi memakai kalimat yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian butir keempat, ketepatan tata bahasa dan ejaan. Penggunaan bahasa sesuai dengan tata bahasa buku Bahasa Indonesia dan pedoman EYD atau pedoman ejaan yang disempurnakan.
kecuali untuk kelas 1 dan 2 SD yang mungkin belum mempelajari tanda baca secara cermat. Namun dalam hal ini kita membahaskan tentang buku MTS atau SMP, tata bahasa dan ejaan yang terdapat dalam materi sesuai dengan siswa, dan bahasa dan ejaan tidak melancang dari KKBI dan mudah dipahami oleh siswa yang memang jenjangnya itu MTS maupun SMP. Kemudian bukti kelima, kebakuan istilah dan simbol. Istilah dan simbol yang digunakan mengacu pada bahasa Indonesia, baku, dan bidang ilmu tertentu. Apabila ditemukan istilah bahasa asing dan kata-kata bahasa daerah, maka dituliskan pandaannya dalam bahasa Indonesia. Jika tidak ada pandaannya dalam bahasa Indonesia, istilah, kata asing, dan kata-kata daerah itu ditulis dengan huruf miring. Dalam hal ini, kelakuan istilah dalam simbol yang terdapat dalam materi menggunakan bahasa Indonesia semua tanpa terkecuali, tidak menggunakan bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa daerah maupun bahasa asing, sehingga tidak ada menyangkut pautnya dengan bahasa yang digunakan dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. Kemudian bagian ketiga, kesatuan gagasan. Dalam butir ke-6, keutuhan makna dalam bab. Pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab mencerminkan kesatuan tema. Dalam buku ajar bahasa Indonesia kelas 8 ini menjelaskan materi yang telah disajikan dalam masing-masing bab 1 maupun bab 2 sudah mencerminkan kesatuan tema. Misalnya pada bab 2 menjelaskan tentang iklan, sarana komunikasi dengan runtut yang menjadikan kesatuan tema dalam bab tersebut. Kemudian butir ke-7, keutuhan makna dalam subbab. Pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab mencerminkan kesatuan subtema. Pesan dalam buku ini, pesan atau makna dalam subbab buku ajar bahasa Indonesia kelas 8 ini mendeskripsikan secara jelas dan urut yang menjadikan peserta didik mudah untuk memahami dan mengerjakan soal latihan. Karena pada setiap subbab tertera contoh dan penjelasannya, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian butir ke-8, keutuhan makna dalam paragraf. Pesan atau materi yang disajikan dalam satu paragraf memuat satu pokok pikiran. Materi yang ada dalam pembelajaran kelas 8 ini dari hasil analisis kami menurut kami pada bab 1 dan 2 masih menunjukkan satu pokok pemikiran dalam satu paragraf karena masih dalam tahap perkenalan. Sehingga dalam paragraf-paragraf yang tertera dalam buku ini dalam materi 1 maupun 2 mudah dipahami, mudah dicerna oleh peserta didik. Kemudian bagian D, kepaduan gagasan. Butir ke-9 ini kebertautan antara bab dalam satu buku. Penyampaian pesan antara satu bab dengan bab lain dalam satu buku mencerminkan keruntutan, keterkaitan isi, keseimbangan. Kebertautan antara bab dalam satu buku pada buku ajar bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS sudah cukup baik dikarenakan sudah dijelaskan bahwa setiap bab sudah mengandung unsur-unsur yang menerapkan bahan ajar yang baik untuk siswa kelas 8 dan sudah dijabarkan secara runtut dan bertahap dari bab sebelumnya ke bab selanjutnya menjadi ilmu yang dapat dipahami dan diikuti oleh peserta didik dengan baik. Jadi intinya dalam setiap antara bab dan satu buku, antara bab dalam satu buku ini sudah dapat dipahami dengan jelas, mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi. Kemudian butir ke-10, kebertautan antara subbab dalam satu bab. Penyampaian pesan antara satu subbab dengan sub-subbab lain dalam satu bab mencerminkan kesatuan tema, kesatuan subtema dalam subbab dan kesatuan pokok pikiran dalam satu paragraf. Kebertautan antara paragraf dalam subbab dalam satu bab dalam buku ini, kebertautan antara paragraf dan subbab cukup baik sehingga bisa saling dipahami dengan baik oleh para peserta didik. Kemudian butir ke-12, kebertautan antar kalimat dalam satu paragraf. Penyampaian pesan antara kalimat dalam satu paragraf
mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi. Dalam buku ini sudah cukup baik dalam keberuntutan antara kalimat dalam satu paragraf saling berkaitan, sehingga menjadi kalimat yang struktur dan mudah dipahami oleh peserta didik. Perkenalkan, saya Ahmad Amiruddin, NPM 21901071139. Di sini saya akan membahas tentang kelayakan penyajian. Kelayakan penyajian terdapat 3 bagian, yaitu teknik penyajian, penyajian pembelajaran, serta kelengkapan penyajian. Yang pertama, teknik penyajian. Butir ke-1, kekonsistenan sistematika. Penyajian dalam buku kurang konsisten dikarenakan pada bab pertama terdapat peta konsep dan beberapa ilustrasi, sedangkan di bab kedua tidak terdapat peta konsep namun memiliki banyak ilustrasi. Butir kedua, keseimbangan antar bab. Uraian materi berbahasa dan bersastra sudah profesional, namun dalam bab pertama masih kebanyakan latihan daripada penjelasannya. Butir ketiga, keruntutan konsep. Konsep dalam setiap bab sudah jelas, dari mulai pengenalan materi sampai tingkat kesulitan materi tentunya sudah sesuai dengan peserta didik. Butir keempat, kesesuaian atau ketetapan ilustrasi dengan materi dalam bab. Ilustrasi dalam setiap bab sudah sesuai dan ilustrasi iklan maupun berita sudah memenuhi kaitannya. B. Penyajian pembelajaran. Butir kelima, berpusat pada peserta didik. Dalam materi berbahasa sudah menempatkan siswa sebagai subjek dan kebanyakan dari mereka sudah diharuskan untuk membaca maupun melihat sebuah koran ataupun iklan pada berita. Butir ke-6, keterbukaan kognisi peserta didik. Dalam materi siswa sudah disuguhkan dan diharuskan berpikir dengan mengkritik atau menyimpulkan sebuah berita dan sebuah iklan, sehingga terdapat berbagai pemecahan masalah dalam berita ataupun iklan. Butir ke-7, keterbukaan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, termasuk melalui metode inquiry atau eksperimen. Dalam materi siswa sudah diajak untuk berpikir kritis dengan mengkritik isi berita maupun iklan, serta berpikir kreatif dengan diberikannya tugas-tugas untuk membuat berita ataupun membuat contoh sebuah iklan. Butir ke-8, metode pembelajaran tematis. Dalam materi sudah dikasih contoh berita ataupun iklan, sehingga siswa dapat membaca materi dan mengerjakan soal yang sudah ada di materi tersebut. Butir ke-9, variasi penyajian. Dalam penyajian variasi sudah terdapat sehingga terdapat berbagai macam-macam variasi yang berbeda sehingga memudahkan siswa untuk memahaminya. C. Kelengkapan penyajian. C. Kelengkapan penyajian. Butir ke-10, pengantar. Pengantar yang terdapat pada buku ajar bahasa Indonesia sudah tertera tujuan penulisan, kelebihan buku, dan hal-hal yang perlu disampaikan kepada peserta didik. Butir ke-11, pendahuluan bab. Analisis buku ajar bahasa Indonesia sudah mencantumkan pendahuluan bab pada setiap bab pertama maupun bab kedua dengan baik, sehingga memudahkan untuk pemahaman bagi peserta didik. Butir ke-12, daftar isi. Daftar isi dalam buku ajar bahasa Indonesia sudah sesuai dengan aturan, dengan terdapatnya judul setiap bab, subbab, termasuk dengan kata pengantar dan daftar isi.
Butir ke-13, uraian isi tiap bab atau unit. Berdasarkan topik sudah sesuai dengan bab, buku ajar Bahasa Indonesia kelas 8 ini telah menjelaskan kepada peserta didik tentang makna kata ataupun makna kalimat yang diharuskan peserta didik untuk bisa memahaminya. Butir ke-14, glosarium. Pada buku ajar Bahasa Indonesia ini masih menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena sesuai objek yang menerima materi itu masih siswa SMP. Hasil analisis bab pertama dan bab kedua menurut saya masih menggunakan kata yang relatif bisa dipahami dengan murid-murid pada jenjang usia tersebut, sehingga tidak banyak terdapat istilah-istilah yang menyulitkan peserta didik. Butir ke-15, daftar pustaka. Daftar rujukan di dalam buku ajar Bahasa Indonesia sudah tersusun rapi serta mengikuti tata cara penulisan daftar pustaka yang lazim, sehingga dapat dibaca dengan baik dan dimengerti oleh peserta didik. Butir ke-16, daftar indeks subjek dan orang. Daftar indeks pengarang atau daftar pengarang yang karyanya telah digunakan dalam materi sudah tertera dalam buku, sehingga dapat memudahkan para peserta didik untuk melihatnya dan sebagai referensi. Butir 17, identitas tabel dan gambar. Setiap tabel, gambar, dan lampiran sudah diberikan nomor dengan nama maupun judul. Teks tabel dan gambar yang diambil dari berbagai sumber sudah disertai dengan daftar rujukan. Judul dalam tabel pun sudah terletak dengan baik sehingga memudahkan untuk membacanya. Butir 18, rangkuman dan refleksi. Rangkuman yang telah dituliskan sudah dengan kalimat ringkas dan jelas, serta refleksi yang akan tentang kesimpulan sikap dan perilaku yang harus diteladani juga sudah terlampir dengan baik, sehingga memudahkan peserta didik untuk melihatnya dan memahaminya. Butir 19, evaluasi. Evaluasi yang disajikan dalam buku sudah dapat dipahami dikarenakan tidak berbentuk kalimat perintah, akan tetapi sudah berbentuk dengan kalimat ajakan atau sebagai umpan dari isinya tersebut. Secara tidak langsung sudah memancing para peserta didik untuk memahami lebih lanjut. Dan daftar cek yang berisi konsep-konsep kunci di setiap bab juga sudah termuat di dalam buku yang memudahkan para peserta didik untuk mendapatkan materi dengan sendiri dan dengan pemahamannya sudah dapat dipahami dan dapat dilakukan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Nurrahma, NPM 2190 10 71 068. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelayakan kegrafikan buku bahasa Indonesia kelas 8 SMP ataupun MTS. A. Desain sampul buku. Tata letak. Yang pertama, tata letak sampul. Tata letak sampul. A. Tata letak sampul sudah bagus. Yang B. Tata letak judul pengarang. Logo jelas, tidak saling bertabrakan. Yang C. Pusat pandangan jelas, tapi ilustrasi terlalu ramai. Yang kedua, tipe logo sampul. Yang A. Judul sesuai dan terlihat dominan. Yang B.
warna dalam judul sudah kontras, tidak menyebabkan warna terlihat mencolok. Yang C, huruf sudah sesuai dengan isi. Yang D, dalam judul tidak memiliki dua jenis huruf. Yang ketiga, ilustrasi sampul. A, ilustrasi sampul sudah bagus dan jelas. Yang B, bentuk ilustrasinya menarik dan objek yang terdapat di dalam sampul sudah cukup jelas. Yang keempat, desain dan komposisi warna sampul. Yang A, warna gambar terlihat jelas dan tajam yang digambarkan di sampul. Yang B, gambar memiliki beragam warna yang tidak begitu mencolok dan terlihat estetis. Yang B, desain isi buku. Yang pertama, tata letak isi buku. Tata letak isi buku rapi dan konsisten dilihat dari luar sampul, bahkan isi dalamnya sudah sangat menarik. Dan isi buku sudah dijelaskan dengan detail dan terperinci. Media cetak dalam penyetakan buku Wajar Bahasa Indonesia ini sudah tercetak dengan baik, tidak ada campur huruf ataupun penyetakan yang miring. Margin yang satu dengan yang lainnya cukup rapi dan memiliki kesinambungan dengan baik. Tata letak dalam buku Wajar Bahasa Indonesia kelas 8 menurut saya sudah sangat lengkap. Terdapat judul bab, judul subbab, terdapat angka halaman, keterangan gambar sumber, gambar serta sumber. Yang kedua, tipografis isi buku. Tipografis isi buku ini menggunakan font standar sesuai ketentuan tulisan formal sehingga siswa bisa memahami dengan baik. Jenis huruf juga menggunakan ukuran normal yaitu 12 yang membuat ukuran huruf padu dan jelas ketika dibaca peserta didik. Pembuatan judul sudah sesuai aturan. Pembuatan judul huruf kapital dan sangat konsisten. Yang ketiga, ilustrasi isi buku. Ilustrasi buku Wajar Bahasa Indonesia ini sangat menarik bagi peserta didik dan mudah dipahami. Penggarisan rasternya pun sudah cukup jelas, rapi, dan cukup tegas. Yang keempat, variasi huruf. Variasi huruf dalam buku ini variasi hurufnya sangat natural atau masih standar, jadi mempermudah peserta didik dalam membaca atau memahami, sehingga peserta didik tidak perlu susah payah memahami isi teks. Yang kelima, susunan teks. Susunan teks pembuatan paragraf dengan pengukuran normal yang sudah sangat memadai bagi siswa. Buku ini layak untuk siswa SMP, dilihat dari isi sudah sangat mendukung untuk bahan ajar siswa SMP ataupun MTS. Yang C, ukuran buku. Yang D, kualitas cetakan. Yang E, kualitas kertas. Yang F, kualitas jilidan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.